Guru penggerak Merdeka Belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Imadayani Tersna Putra. Saya CGP dari Denpasar, dari SMA Negeri 6 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan aksi nyata saya pada modul 2T2, yaitu terkait pelaksanaan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat datang anak-anak dalam pembelajaran fisika kita. Kali ini kita akan membahas tentang peluruhan radioaktif. Jadi lanjutan bab dari fisika inti ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak tunjuk dulu ketua kelasnya, ada ya? Ya Pak. Gufran, pimpin doanya Gufran. Ya, baik teman-teman. Sebelum memulai pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Gufran sudah dipandu kita. Nah, ada satu hal lagi yang perlu Bapak ingin lakukan bersama kalian sama-sama ya. Ini teknik agar kita fokus dalam pembelajaran. Jadi kalau dalam konsep Hindu kita sering melakukan pranayama ya. Berhenti sejenak, hilangkan atau abaikan permasalahan yang lain, fokus pada pembelajaran kali ini. Udah? Kemudian yang kedua, Bapak harap kalian tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu. Tahan, keluarkan. Lakukan cukup 5 kali saja agar bisa lebih rileks lagi ya. Silahkan lakukan sebanyak 5 kali, Bapak tunggu ya. Oke, sudah. Bapak mulai dari pertama. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu, pertama, Bapak harap kalian nanti dalam diskusi kelompok ya, menganalisis perbedaan daya ionisasi dari radioisotop dengan jelas dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, Bapak harap kalian nanti mampu menjelaskan manfaat dan bahaya dari radioisotop. Dan yang ketiga, seperti biasa, tujuannya adalah nanti lewat presentasi kelompok kalian akan menjelaskan penerapan waktu paruh dalam mengatasi berbagai permasalahan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian video terkait dengan efek radiasi ya. Silakan perhatikan videonya, cuma 3 menit ya. Setelah itu Bapak harap kalian bisa memberikan sedikit penjelasan terkait video tersebut. Silakan kalian saksikan sebentar ya. Radiasi adalah kata yang menakutkan bagi banyak orang. Kita segera membayangkan awan jamur. Cek, bagaimana? Ada gangguan saat nonton video tadi? Tidak, Pak. Udah ya. Jadi ada beberapa konsep radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu berkumpul dengan temanmu juga ada radiasi kan. Jadi seseorang juga bawa radiasi. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak terkait radiasi atau video yang tadi? Ada yang takut mungkin menaruh atau membawa HP-nya di saku celana, mungkin terkait radiasi. Katanya bisa kanker. Ada yang ingin menjelaskan kenapa tadi temannya nanya takut katanya radiasi kena di HP-nya. Ada yang bilang kalau cowok atau cewek takut mandul mungkin karena radiasi, takut kanker tadi bilang. Ada yang mampu menjelaskan? Sebelum Bapak yang menjelaskan ini. Ada? Tidak? Iya, berdasarkan video tadi ya. Jadi kalau memang radiasi biasanya yang benda-benda yang menimbulkan panas, kalau sudah panas pasti memancarkan radiasi ya. Cuman masalahnya batas normalnya seberapa seperti itu. Kalau HP sih kalau Bapak enggak masalah, radiasinya sangat kecil kok itu. Oke, sudah. Silakan kalian ke kelompok masing-masing, Bapak kirimkan linknya. Ada yang sudah masuk grup ini. Silakan masuk ke roomnya masing-masing, grupnya.
Audi udah masuk di kelompok berapa? 2 ya? Oke, silahkan langsung saja diskusinya. Aku udah buat satu. Satu. Bisa ingat ya? Yang mana nomor 1? Aku. Bapak susah. Oh, Bacil nomor 1, Dina nomor 2, Sista nomor 3, Aisyah nomor 4. Tuh, selesai. Jadi yang nyari nomor 2. Udah, nomor 2. Ini nomor 2 kan ya, nomor 4 siapa tadi? Kedengeran nggak suaraku? Baru kedengaran. Apa tuh nomor 4 aku udah dapat. Tapi rumusnya nih masih kayak bingung gitu. Ya nggak apa, tulis aja dulu. Kirim fotonya. Gimana kelompok 3? Kalau emang perlu bantuan Bapak, silahkan tanyakan saja biar mempermudah kerja kalian. Pak, mau nanya Ya, tentang unsur radioaktif sama unsur uranium itu sama. unsur iya termasuk radioaktif ya, uranium itu. Oh, berarti kalau rumusnya itu tuh masa isotop yang tersisa per masa isotop mula-mula ya Pak ya? Iya. Baru nanti isi dalam kurung setengah pangkat waktu bagi waktu isotop. paruhnya. Oh, oke, ya Pak. Kasih Pak. Ya. Bentar. Ya, pertamanya kan A dibagi A0. Kelihatan deh? Chat-chat Bapak? A dibagi A0 sama dengan kan setengah Ya, dibagi T kecil per T paruh, waktu paruh ya. waktu. Nah, kan gitu kan? Ya, Ya. waktunya 4 jam, waktu paruhnya 2 jam. Berarti yang di atas 2 ini jam. 4 dibagi 2 kan? Ya, Ya, mendapat pangkatnya. Kalau di sini A-nya ditanya, A0-nya berapa tadi? 20 ya? 20 CI ya? Ya, 20 CI. Jadi A, ini kan dibagi ya. Bapak pindahkan ke kanan jadi kali kan? kali ya. Ya, saya kan 20-nya Pak tulis di sini. 20 Ya. dikali kurung setengah pangkat. Tadi 4 bagi 2 di sini 2. 2. Dah, silakan. Bisa kalian temukan nanti di sana aktivitasnya selama 4 jam ya. Berapa CI? 20 ditambah ya. Yakin? 2 pangkat 2 berapa? 24. Iya, berarti 20 bagi 4 ya? Oh, 20 lagi 4. Iya. Oh, 5. Ya, itu dah. Jadi hasilnya 5 CI. Oh. Ya. Terus. Itu kan setengah pangkat 2 Pak ya? Ya, Oh, habis itu dikali Pak ya? dikali ke sini ya. Jadi pangkat 2 ini Oh, ke dalam ya. ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2. Kalau 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. Nah, ya, 1 kali 20 kan tetap 20. Terus tinggal dibagi 2 pangkat 2, 4 berarti kan pembaginya. Jadi Oh, 20 ini dibagi 4 nanti. Karena pangkat 2-nya udah masuk ke dalam. Oh ya. Dah, Bapak tutup ya. Bapak ingin ngasih pengumuman kembali ke apa istilahnya room utama. Oke, sudah ya. Kita mulai diskusi kelompok dan presentasinya. Nanti silakan yang kelompok lain mau bertanya karena Bapak mulai dari soal yang sederhana dari kelompok 3. Presentasi kelompok 3. Kelompok 3 tadi ada Nomor 1, bandingkan antara sinar alfa dan sinar beta. Manakah yang memiliki daya tembus lebih besar dan mana yang daya ionisasinya lebih besar? Mengapa demikian? Jawabannya yang memiliki daya tembus lebih besar itu sinar beta, karena ukuran partikel sinar beta itu lebih kecil dibandingkan sinar alfa. Dengan ukuran partikel yang lebih kecil memungkinkan sinar beta untuk menembus pakaian ataupun kulit manusia. Habis itu daya ionisasi yang lebih besar itu sinar alfa, karena
sinar alfa memiliki daya ionisasi yang lebih besar dari sinar beta karena sinar alfa dapat melepas elektron suatu partikel dan membuatnya menjadi ion. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Mungkin ada sanggahan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Ada menambahkan atau ingin ditanyakan nggak di sana? Jadi intinya sinar beta memiliki daya tembus lebih besar dari alfa, tapi untuk daya ionisasinya sinar alfa yang lebih besar. Itu ya. Nah, untuk ukuran sinar alfa lebih besar, jauh lebih besar dari sinar beta ya, sehingga sinar alfa itu kecepatannya lebih lambat. Jadi beta itu lebih jauh pergerakannya dan lebih cepat ya, karena ukurannya lebih kecil. Kemudian ada lagi satu tambahan ya, sinar gamma. Nah, sinar gamma ini mungkin kalian yang pernah menonton film Hook ya, itu terkena radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma ini daya tembusnya yang paling besar di antara ketiganya ya, alfa, beta, gamma. Gamma yang paling besar daya tembusnya. Sampai ketebalan tertentu itu masih terasa radiasi sinar gamma. Oke, itu untuk nomor 1. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya tinggal menyimpulkan. Simpulan yang pertama, apa sih beda sinar alfa, beta sama gamma? Kalau sinar beta itu memiliki daya tembus lebih besar dari alfa. Iya, lagi? Kalau sinar alfa memiliki daya ionisasi yang lebih besar daripada sinar beta. Intinya untuk waktu paro itu bisa digunakan untuk analisa umur atau usia suatu unsur ya, karena peluruhannya secara total kita tidak tahu. Jadi untuk separuhnya itu informasi waktu paro sangat berguna ya, untuk mengetahui umurnya. Dengan persamaan baik itu kalau aktivitas AT ya per A0 setengah waktu peluruhan dibagi waktu paruh pangkatnya. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Akhir kata Bapak aturkan Pramasanti ya. Sampai berjumpa di hari Senin, kita sambil live YouTube nanti hari Senin ya. Oke, akhir kata Bapak aturkan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Makasih Pak. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Baru keluar sore dari Mas. Ya, Makasih Pak. ya. Nah, gitu ya. Terima kasih semuanya sudah hadir di room ya. Oke, berikutnya terkait refleksi dari pembelajaran dan perencanaan pembelajaran yang saya lakukan. Di mana dari segi perencanaan, jujur pertama ada rasa gembira yang saya rasakan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, utamanya pada materi peluruhan radioaktif ini, karena pada materi ini pertama kali saya akan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi dan pendekatan sosial emosional. Nah, rasa gembira ini muncul karena memang selama ini ada suatu pendekatan yang saya inginkan untuk menunjang model-model pembelajaran inovatif yang selama ini kita laksanakan di kelas. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu saya dalam mengakomodasi kemampuan-kemampuan siswa, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu akan menjadi lebih antusias dan lebih kondusif. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yaitu pertama, diferensiasi konten di awal sebelum pembelajaran mulai, dan sudah mengarahkan anak-anak untuk mempelajari materi, ada yang berupa teks dan ada yang berupa video. Kemudian yang kedua, saya sudah menyusun anak-anak dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka pada saat itu. Dan yang ketiga, juga perencanaan yang saya lakukan sesuai dengan kemampuan atau minat anak-anak dalam memilih bagaimana cara nanti melakukan presentasi dari hasil diskusi yang akan mereka lakukan nanti. Oke, pada saat pembelajaran saya sebenarnya pertama merasa sedih karena memang terkendala teknis terkait kuota, jadi mereka rata-rata harus berhemat agar dapat juga mengikuti pembelajaran lain, jadi mereka harus menghemat kuota mereka. Jadi sebagian besar mereka tidak mengaktifkan video mereka. Nah, sebelumnya di awal sebelum pembelajaran dimulai, saya melaksanakan teknik stop terlebih dahulu pada mereka dengan mengarahkan anak-anak untuk berhenti sejenak dan melupakan segala permasalahan yang ada di luar, sehingga dapat berfokus pada pembelajaran kita kali ini.
kemudian mengarahkan mereka untuk mengatur nafas dengan menarik nafas perlahan dan merasakan udara yang masuk agar mereka benar-benar merasakan rileks dan memang fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Saya senang sekali melihat antusias mereka pada saat sesi diskusi di kelompok. Jadi mereka senang sekali berbagi tugas, sharing pendapat dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang saya sediakan pada LKS. Di mana LKS itu ada 3, jadi LKS 1 untuk kelompok 1 yang kesiapan belajarnya lebih bagus, LKS 2 untuk kelompok 2, dan LKS 3 untuk kelompok 3 yang memang kesiapan belajarnya masih rendah. Nah, pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar ini sangat membantu sekali saya dalam menuntut anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi kita bisa memberikan ruang atau kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak sesuai dengan kesiapan mereka untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Pada saat presentasi, saya juga memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Namun memang terkendala teknis, jadi segera pada saat itu saya membantu anak-anak untuk melakukan share screen, membantu teknis untuk melakukan share screen sehingga mereka dapat memaparkan hasil diskusi mereka dengan sangat baik. Nah, di penutup ini mungkin saya agak merasa kecewa, sedih karena memang kita terbatas ruang dan waktu, terutama waktu ini pada saat pembelajaran daring akibat beberapa kendala teknis, sehingga pada saat penutup itu saya hanya dapat mengarahkan anak-anak sampai membuat kesimpulan, namun belum mencapai mengarahkan mereka untuk melakukan refleksi dan melakukan evaluasi terkait apakah mereka sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Oke, berdasarkan refleksi saya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menerapkan pendekatan berdiferensiasi dan pendekatan sosial emosional. Jadi rencana untuk kedepannya saya berharap saya dapat merencanakan suatu pembelajaran yang memang efektif dan efisien, baik itu dari waktu maupun dari kualitas pembelajarannya, terutama terkait waktu ini karena memang kita sering sekali terkendala waktu. Selain itu juga saya perlu menyiapkan suatu LKS dengan konten permasalahan yang memang lebih kontekstual sehingga mereka lebih membangkitkan minat dan motivasi belajar mereka. Terima kasih sebelumnya karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan saya tambahan pengetahuan dalam saya menerapkan suatu strategi pembelajaran, baik itu dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, selain itu juga saya mulai merasakan bagaimana pentingnya mengarahkan anak untuk mengelola emosi, mengenal emosi, meningkatkan kesadaran sosial, keterampilan sosial mereka, daya lenting mereka dalam mengatasi suatu permasalahan, dan bagaimana mengarahkan anak-anak untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat memutuskan suatu keputusan yang memang bertanggung jawab. Akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.